Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di pembelajaran PKN. Pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan pembahasan yang pertama, yaitu sekarang pembahasan yang kedua. Di pembahasan kedua ini kita akan membahas lanjutan, yaitu beberapa usulan 5 dasar negara Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Menurut Muhammad Yamin, menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka dihadapkan pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya yang diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Muhammad Yamin juga mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka yang intinya sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Peri kesejahteraan rakyat, atau juga disebut dengan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada Mr. Supomo. Mr. Supomo mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia Merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan hal-hal berikut menurut Mr. Supomo. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan sosial. Oke, next, lanjut. Yaitu selanjutnya menurut Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia Merdeka. Pemikirannya terdiri atas 5 asas sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisasi atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang kelima, kesejahteraan sosial. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, di antara kelima asas ini, ya, diberi nama Pancasila sesuai saran teman yang ahli bahasa. Untuk selanjutnya, tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir istilah Pancasila atau disebut dengan hari lahirnya Pancasila. Jadi hari lahirnya Pancasila itu bermula dari pencetus atau yang namanya cetusan atau pemikiran gagasan Insinyur Soekarno 1 Juni 1945. Next. Ya. Setelah itu ada yang disebut dengan panitia kecil. Panitia kecil itu apa sih? Pada masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Nah, selanjutnya, panitia kecil beranggotakan 8 orang, ya, dipimpin oleh Insinyur Soekarno dengan beranggotakan Kiai Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Randes Muhammad Hatta. Next. Ketika masa persidangan kedua itu dilaksanakan dari tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka belum terbentuk. Nah, ini masih ada PR berarti ya, belum terbentuk. Padahal BPUPKI akan reses atau istirahat 1 bulan penuh. Untuk itu, BPUPKI membentuk panitia perumusan dasar negara yang beranggotakan 9 orang, sehingga disebut panitia 9. Itu ya.
Apa sih tugas panitia 9? Nah, di sini ada tugasnya. Tugas panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Jadi tugasnya itu salah satunya ya. Next. Anggota panitia 9. Ada siapa saja sih di anggota panitia 9 itu? Kita lihat satu persatu. Oke, di sini ada panitia 9. Bekerja keras sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter ya. Seperti itu. Oke, anggota panitia 9. Kita lihat yang pertama diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ini gambarnya Insinyur Soekarno, kita udah paham ya. Ada Abdul Kahar Muzakir, ini orangnya. Ada Dr. Randos Muhammad Hatta, ini juga orangnya. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Ya, ini orangnya. Fotonya seperti ini. Next, selanjutnya panitia 9, anggota panitia 9 lanjutannya ada Mr. Muhammad Yamin. Ini orangnya ya. Selanjutnya ada Haji Agus Salim ini, ada Ahmad Subarjo ini, kemudian ada Abi Kusno Cokro Suryo ya, yang ini, dan yang terakhir AA Maramis yang ini ya. Oke, next. Pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia kita bahas. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan Jepang. Karena BPUPKI ini perlu diingat adalah hasil bentukan dari pemerintah Jepang ketika itu ya. Selanjutnya, untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI, Jepang membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, disebut dengan PPKI ya. Lembaga tersebut dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Kalau BPUPKI Dokuritsu Junbi Chosakai karena sudah dibahas di pertemuan yang pertama. Oke, selanjutnya PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mereka terdiri atas 12 orang wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, dan seorang wakil dari Sunda Kecil, Maluku, serta penduduk Cina. Jadi kalau BPUPKI itu merata sebenarnya ya, anggotanya tidak seperti BPUPKI ya, yang hanya beberapa orang Indonesia dan didominasi oleh orang Jepang. Kalau PPKI merata ya, Cina ada, Jepang ada ketika itu, Sunda ada ya, mohon maaf tuh, Jawa, Sumatera ada. Ketua PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menambah anggota PPKI menjadi 6 orang lagi sehingga semua anggota PPKI berjumlah 27 orang. Next. Ada Piagam Jakarta. Apa itu Piagam Jakarta? Isi dari Piagam Jakarta itu adalah rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Apa yang dirubah? Rumusan dasar negara yang dirubah adalah sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah inilah, di sini letak Indonesia disebut negara demokratis, ya, menerima masukan-masukan dari siapapun yang tidak setuju. Ya itu hebatnya Indonesia seperti itu. Next. Nah, siapa saja sih yang pencetus perubahan dalam Piagam Jakarta tersebut? Di sini disebutkan, menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Opsir Kaigun Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat tersebut adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Seperti itu ya. Ini latar belakangnya. Oke. Next. Itu saja mungkin yang bisa dibahas untuk pertemuan pembahasan kedua pada kesempatan kali ini. Untuk lebih bisa dipahami silahkan bisa dipahami, dibuka lagi slide demi slide-nya dan keterangan dari Bapak.
Itu saja yang dapat disampaikan. Kita bertemu lagi di pembahasan yang ketiga untuk di video yang selanjutnya. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.